وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Masyarul hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Segala puji syukur bagi Allah, Rabb yang Maha Pengasih, Rabb yang Maha Penyayang, yang mencurahkan kasih sayangnya tanpa batas kepada hamba-hambanya. Dialah Allah yang membentangkan jalan taubat bagi hati yang terluka dan jiwa yang penuh dosa. Kepadanya kita memohon ampun, dan hanya kepadanya kita menyerahkan segala keluh kesah kehidupan kita di dunia dan memohon pertolongan akan kebahagiaan kita di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sepanjang masa, yang membawa cahaya keimanan menerangi kegelapan, yang mengajarkan kita untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Hari ini mari kita merenung sejenak, mengajak hati untuk berbicara, mengupas lembaran-lembaran kehidupan kita. Betapa seringnya tangan ini berbuat dosa, betapa seringnya kaki ini melangkah jauh dari jalan kebenaran. Betapa banyak dosa yang kita terlupa, yang tersimpan di sudut-sudut gelap jiwa kita. Namun Allah dengan segala rahmatnya yang luas membuka pintu muhasabah bagi kita, mengizinkan kita untuk menimbang dan memperbaiki diri secara terus-menerus. Muhasabah adalah cahaya yang menyingkap kegelapan dosa, pengingat bahwa setiap langkah keliru masih memiliki jalan kembali kepada Allah. Mari kita hiasi hidup ini dengan tangis, dengan keinsafan, dengan doa yang tulus dari hati yang merindukan ampunan dari Allah. Masyarul hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 6 Rajab 1447 Hijriah, bertepatan dengan 26 Desember 2025 Masehi. Ketika waktu melaju tanpa henti, tak terasa kita berdiri di ambang tahun baru Masehi, yaitu tahun 2026. Hari-hari berlalu, meninggalkan jejak amal ibadah kita, juga meninggalkan dosa-dosa kita, membawa kita semakin dekat kepada akhir perjalanan di dunia yang fana ini, untuk menuju pada perjalanan kekal ke akhirat. Tahun 2025 hampir berakhir, dan inilah saatnya kita untuk merenung, bermuhasabah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, apa yang telah diperbuatnya sebagai bekal menuju akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan merenungi perjalanan hidup kita. Apa yang telah kita lakukan dalam tahun-tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Apa yang telah kita siapkan untuk menuju hari esok, untuk menyimpan celengan-celengan kebaikan kita untuk kehidupan kita di akhirat, untuk kematian kita yang semakin dekat. Hari esok bukan sekedar bergantinya malam kepada pagi. Hari esok bukan pergantian tahun kepada tahun, tapi hari esok itu adalah akhirat, tempat kampung halaman kita yang kekal dan sebenarnya, tempat setiap amal dipertanggungjawabkan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an mengingatkan kita, hasabu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu
wa ta'bahu li ardil akbar, yang artinya hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalmu sebelum amalmu ditimbang, dan bersiaplah untuk hari besar ketika amal diperlihatkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Muhasabah adalah panggilan untuk mengubah arah hidup, sebuah refleksi untuk memperbaharui niat dan orientasi kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, dan orientasi kita sebagai Khalifatullah, sebagai pemimpin di bumi ini. Dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Dunia ini adalah tempat persinggahan sebagaimana sabda Rasulullah yang disabdakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Jadilah dan jadikanlah dunia ini layaknya orang asing dan pengembara, dan persiapkan dirimu termasuk orang-orang yang akan menjadi penghuni kubur. Dengan muhasabah, kita menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah ladang tempat menanam amal kebaikan. Apa yang kita tuai di akhirat nanti adalah hasil dari apa yang kita tanam di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, afahidtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Masyarul hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran dinyatakan agar supaya kita nanti tidak menyesal di akhirat dan tidak kemudian menyesal dengan kalimat laita, yaitu suatu kalimat yang tidak mungkin kita akan kembali lagi kepada dunia ini. Setidaknya ada 5 bentuk penyesalan kita di akhirat. Allah menggambarkan yang pertama, menyesal ketika karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula, yang artinya pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula, yang artinya alangkah baiknya andaikan dulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tapi penyesalan ini sudah tidak berguna. Penyesalan ini ada di akhirat dan neraka siap untuk membolak-balikkan wajahnya. Yang kedua, menyesal ketika menerima catatan amal buruk dari sebelah kiri. Di dalam surat Al-Haqqah ayat 25, Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bisimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, yang artinya adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kiri karena keburukannya, maka dia berkata, duhai alangkah baiknya andaikan tidak diberikan kitab ini kepadaku. Bahkan mereka menyesali kematian. Mereka menganggap kematian di dunia adalah akhir dari segala